lebih banyak dengar tentang Yesus. Ya, ada begitu banyak anak-anak muda yang saya lihat mereka terlalu menghabiskan waktu mendengar tentang Illuminati. Mereka menghabiskan waktu mendengar tentang ajaran-ajaran sesat. Mereka terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mendengar kriminalitas yang terjadi di dunia ini. Mereka terlalu banyak mendengar sesuatu yang lain yang ternyata membuat mereka ketakutan dalam kehidupan mereka. Karena mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi korban nantinya. Gitu. Tapi kita bukan korban loh. Kita ini lebih daripada pemenang. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Banyak dengar tentang Yesus. Teman-teman, saya percaya sekali ini adalah hari-hari terakhir. Ya, hari-hari terakhir di mana Tuhan sedang mempersiapkan pasukannya, yaitu Anda dan saya. Nah, dengar banyak tentang Yesus, teman-teman. Dengar banyak tentang kasih-Nya. Dengar banyak tentang kedahsyatannya. Kita nggak mau membesarkan yang lain. Kita di sini semua sepakat kita hanya mau membesarkan Yesus. Ada sepakat kan? Kita di sini kumpul hanya mau membesarkan Yesus, hanya mau meninggikan Yesus, nggak mau besar-besarin yang lain. Kalaupun terjadi sesuatu yang buruk di dunia ini, tapi kita nggak mau membesarkan itu. Yang mau kita besarkan adalah Yesus, teman-teman. Ya, orang malah lebih rasa hadirat neraka. Orang malah lebih rasa hadirat dosa gitu loh. Ini satu hal yang salah, yang menyedihkan sekali kalau saya bilang ya. Kita di sini semua sepakat, gereja dimanapun kita semua sepakat kita membesarkan Yesus. Gak hanya di gereja, di sekolah, di pekerjaan, tempat kita bekerja, tempat kita kuliah, tempat kita melayani, apapun itu, kita semua sepakat hanya Yesus yang kita besar-besarkan. Amin, teman-teman. Ketika kita mendengar tentang Yesus, ketika kita mendengar tentang kasih-Nya, kita mendengar tentang kedahsyatannya dengan apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ketenangan muncul. Kita bukan lagi jadi orang yang insecure, yang curigaan. Kita bukan jadi orang yang menghakimi. Kita nggak jadi orang yang pemalas. Kita nggak menjadi anak-anak muda yang takut, khawatir, nggak mau coba suatu hal yang baru. Tetapi tinggal tenang dan percaya kepada Yesus menimbulkan sesuatu yang supranatural di dalam diri mereka, yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yang tidak bisa dijelaskan dengan hal yang ilmiah sekalipun. Tapi mereka menjadi anak-anak muda yang paling radikal, yang semangat, yang kreatif, dan lain sebagainya, yang bisa memberi dampak bukan hanya di gereja, tapi juga di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di lingkungan pekerjaan mereka. Karena itu supranatural. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, teman-teman. Ini dahsyat sekali ketika kita dengar tentang Yesus. Karena apa? Orang yang mendengar tentang Yesus itu mengalami kehidupan. Kalau orang dengar yang lain, nggak ngalamin kehidupan. Coba kalau dengar banyak tentang dosa, banyak dengar tentang neraka, banyak dengar tentang iblis, kehidupan? Bukan. Ketakutan. Ya, ketakutan, kematian bahkan. Ya. Insecure, rasanya saya adalah bagian dari itu. Nah, kita adalah orang-orang, anak-anak muda yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Anda adalah seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Dan kehadiran Anda saat ini di Jakarta untuk menjadi dampak bagi kota ini. Di mana Anda sekolah, di mana Anda kuliah, atau Anda bekerja, saya yakin disitulah di mana ada hal-hal besar terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu, anak-anak muda. Dan itu terjadi ketika kita tinggal tenang, percaya, terletak kekuatan. Wow. Ya, disitulah yang kita mau sama-sama terus mengalami di dalam Kristus, karena kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Dia. Mari kita sama-sama sepakat di sini, yang namanya iblis sudah kalah. Yang namanya iblis itu ada di telapak kakimu, anak-anak muda, dan dia sangat takut kepada Anda. Bukan karena Anda kuat, tapi karena Anda percaya kepada Yesus Kristus. Karena Anda miliknya. Orang yang sudah menjadi milik Yesus, percayalah, nggak akan berani iblis sentuh. Anda percaya itu nggak, adik-adik? Nggak akan iblis berani sentuh Anda.
Karena Anda sudah dibungkus oleh darahnya. Bersyukur Anda sudah dilayakkan. Bersyukur oleh karena darah Yesus Anda dikatakan orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena jagonya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena banyaknya pengalaman kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi semua semata-mata hanya karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tinggal tenang, tinggal tenang. Jangan jadi anak muda lagi yang panik. Jangan jadi anak muda yang terintimidasi lagi. Yang apa